om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, selamat malam. Kita sebelum mulai, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. There is a longing only you can fill, a raging tempest only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh yes, oh yes, oh yes. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, oh yes, deeper than I've ever been before. Well, I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love.
Shalom semuanya, kembali bersama saya dalam Deep Talk with Pase di hari Jumat ya, Jumat malam ya. Kita akan coba lanjutkan tadarusan kita. Saat ini kita ada sampai di 1 Korintus pasal yang ke-9 ya. Jadi Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab saudara di 1 Korintus pasal yang ke-9. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengumumkan bahwa besok hari Sabtu saya akan live streaming ya. Jadi programnya adalah saya akan menjawab apa saja yang Bapak Ibu tanyakan pada program esok malam gitu ya. Dan besok malam saya membuka pertanyaan itu lewat kolom komentar ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menuliskan dalam kolom komentar apa saja yang Bapak Ibu mau pertanyakan. Jadi besok join ya di program Deep Talk with Pase hari Sabtu ya. Jadi Bapak Ibu nanti memberikan pertanyaan apa saja ya. Saya kalau bisa jawab akan saya jawab. Kalau saya butuh waktu untuk memikirkannya, maka berikan saya waktu. Nanti program berikutnya akan saya jawab ketika ada program tentang menjawab pertanyaan ini gitu ya. Tentu nanti aturannya akan kita buat ya. Siapa saja yang bertanya, yang pertanyaannya akan kita jawab gitu ya. Jadi besok ada dalam layar saudara nanti akan kita bikin formatnya ya. Terus juga karena waktunya juga kita hanya kurang lebih 1 jam. Jadi andai kata nanti pertanyaannya cukup banyak, pertanyaan itu akan kami simpan dan akan kami bagikan di minggu berikutnya ketika program saudara bertanya, saya menjawab itu gitu ya. Jadi besok ya kita live streaming ya, semoga bisa via YouTube dan juga via Facebook. Nanti kalau via Facebook juga Bapak Ibu nanti silakan bertanya, tentu dengan format yang sama ya. Nanti formatnya seperti apa besok Sabtu akan kita umumkan dan juga akan ditampilkan di layar program ini, sehingga Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan sesuai dengan format yang sudah kita tentukan gitu ya. Semoga dengan ada program seperti ini, Bapak Ibu yang punya pergumulan sehari-hari bisa segera mendapatkan jawabannya. Dan ya semoga lewat program itu kita sama-sama semakin belajar gitu ya. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, jika saya tidak bisa menjawab, saya akan belajar lebih lagi gitu saudara ya. Jadi saling memberkati dan saling belajar gitu ya. Jadi besok malam jangan lupa kita akan live streaming jam 9 gitu ya, hari malam mingguan ya, 1 jam kurang lebih ya, dengan format yang seperti tadi ya. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan apa saja pertanyaannya ya, nanti akan saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Tentu dengan apa yang saya pahami dan saya yakini gitu ya, yang saya percayai ya. Kalau nanti ada perbedaan pemahaman, perbedaan penafsiran ya lumrah saja gitu ya. Oke, kita sekarang siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam tadarusan 1 Korintus pasal 9. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami bisa bersama lagi di Jumat ini untuk tadarusan 1 Korintus pasal yang ke-9. Doa agar apa yang kami baca dapat kami pahami, kami mengerti, dan menjadi bekal kami dalam mengarungi hidup kekristenan kami sampai nantinya Tuhan jemput kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk bertadarusan malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, segera kita buka Bapak Ibu. Ya, kita sampai di 1 Korintus pasal yang ke-9. Ya, perikopnya hak dan kewajiban rasul. Ya, kita coba baca bersama-sama supaya kita paham lah. Ada berapa ayat ya? Cukup banyak ayatnya, ada 27 ayat Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama saya kita coba membaca ini pelan-pelan. Kita baca dulu sampai ayat yang ke-6 ya. Hak dan kewajiban rasul. Ayat 1, pasal 9, 1 Korintus. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum?
Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Nah, Bapak Ibu, ini kembali kita membaca bagaimana Paulus ini dalam bersikap ya. Nah, kalau kita membaca pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang kita barusan baca tadi, jelas kelihatan bahwa Paulus diragukan ya, seperti ketika dia di Galatia, di Korintus ini juga setelah dia melayani di sana dan dia pergi ke kota lain sepeninggalan Paulus, ada banyak guru-guru Kristen yang masuk, ada banyak kelompok-kelompok Kristen juga yang masuk dengan gaya, style, dan juga mungkin pengajaran yang sedikit berbeda ya. Dan mereka-mereka ini yang masuk kemudian itu memang ada yang sudah mengenal Paulus, tapi ada juga yang tidak mengenal Paulus. Dan mereka mempertanyakan kewibawaan rohaninya Paulus ya. Makanya di pasal 9 ini kita bisa membaca bahwa apa yang dipertanyakan orang-orang itu kepada jemaat Korintus, rupanya Paulus dengar dan Paulus juga akhirnya memahami. Ada juga akhirnya jemaat Korintus yang mempertanyakan hal itu. Makanya di ayat 1 sampai ayat 6 yang barusan kita baca tadi, Paulus berkata bahwa apakah aku ini bukan rasul? Ya. Bagi orang di luar jemaat Korintus mungkin dia bukan rasul, tapi bagi jemaat Korintus jelas dia ada rasul. Dia menjelaskan tentang bagaimana dia ya, bahwa dia punya kesaksian melihat Tuhan Yesus ya, dan bagaimana juga jemaat di Korintus itu ada karena dia, bukti kerasulannya, bukti pelayanannya, ya kan? Dan dikatakan di ayat kedua tadi bahwa hidupmu dalam Tuhan kepada jemaat Korintus adalah materai dari kerasulanku. Jadi Paulus menekankan kepada jemaat Korintus bahwa kalau ada orang yang meragukan kerasulanku ya biarin aja. Ya, kalau ada orang meragukan kewibawaanku biarin saja. Tapi mestinya kalian sadar bahwa kalian ini adalah materai dari kerasulanku, ya. Bagi kamu aku adalah rasul. Kalau bagi orang lain ya biarkan saja kalau mereka tidak menganggap aku rasul. Ini yang saya dalam beberapa kesempatan terakhir saya menekankan itu, baik di program ini maupun juga di Mimbar The Way, saudara, bahwa kita nggak bisa bisa memuaskan semua orang, dan semua orang juga tidak mungkin bisa dipuaskan oleh apa yang kita ajarkan, ya. Jadi Paulus di sini harus kita tiru bahwa dia menekankan sungguh, ya, menunjukkan bahwa dirinya adalah rasul, dirinya adalah orang yang diurapi Tuhan kepada orang yang memang mendengar dia, jemaat Korintus. Paulus tidak menulis surat tentang pembelaan kerasulannya kepada orang-orang yang meragukan. Dia juga kemudian tidak berkoar-koar membela kerasulannya kepada orang yang di luar otoritasnya. Bagi Paulus, orang yang di luar otoritasnya, di mana dia tidak punya kewibawaan direct langsung kepada orang-orang ini, Paulus nggak terlalu begitu pusingkan, saudara. Ya. Ini yang mestinya juga ditiru oleh komunitas-komunitas Kristen, ya. Entah kalau Bapak Ibu punya PD, Bapak Ibu punya gereja, ya mestinya apa yang disampaikan gereja dan PD lewat firman Tuhan, lewat doktrinnya, lewat apa yang diajarkan, ya untuk komunitas itu. Jika nanti ada orang di luar komunitas itu mempertanyakan pengajaran kita, mempertanyakan doktrin kita, ya wajar saja, biarkan saja. Selama kita benar, maka sampaikan itulah ke komunitas kita. Kita nggak perlu mendebat mereka, kita nggak perlu mengkritik mereka, kita nggak perlu merasa diri kita hebat terus menilai pengajaran mereka. Ya, jadi saudara, ini yang saya pelajari dalam tadarusan kita ini, sejak di Kisah Rasul, kemudian juga masuk ke Galatia, sekarang ini ke Korintus. Saya belajar dari orang yang namanya Paulus ini, bahwa Paulus itu ketika dikritik sama orang di luar komunitasnya, ya, ada orang yang tidak suka sama dia, dia tidak pusingkan mereka, ya.
Kalaupun dia membela diri kepada orang-orang yang memang mau mendengar dia, dalam hal ini jemaat Korintus. Ketika ada orang lain meragukan kerasulannya, menyampaikan itu kepada jemaat Korintus, Paulus tidak ngajak debat terbuka, Paulus tidak mengkritik secara terbuka, tapi Paulus hanya menulis surat kepada jemaat Korintus yang pasti mau mendengarkan dia, ya. Dan memang itulah kepentingannya Paulus. Nah, ini yang mestinya dicontoh oleh kita hari-hari ini, ya. Ya, saya nggak perlu, The Way nggak perlu misalnya mendebat pengajaran gereja lain, ya. Apain juga gitu ya. Tapi kepada jemaat The Way tentu kita mengajarkan apa yang kita imani, ya. Ketika misalnya ada orang mengkritik nantinya pengajaran saya, ya biarin aja, ya. Kalau orang itu mau datang baik-baik sama saya, kita bisa berdiskusi secara baik-baik juga. Tapi kalau dilakukan secara terbuka gitu ya, ya misalnya lewat sosial media mengkritik pengajaran saya, misalnya ada, saya cuekin aja, biarin aja. Dan kalau itu dipertanyakan di jemaat The Way, dipertanyakan kepada The Warriors masing-masing mulai gunjang-ganjing tentang apa yang menjadi pengajaran saya yang dipertanyakan oleh orang luar, maka saya akan memberikan penekanan kepada siapa? Kepada jemaat The Way, kepada The Warriors, bukan kepada orang itu. Apa kepentingan saya sama orang itu? Ya, jadi energi kita akan capek kalau kita memang meladeni banyak orang di luar sana. Ya, akhirnya kita nggak fokus juga dan ya, menunjukkan kita terlalu gimana begitu. Nah, saya belajar dari Paulus ini. Ketika kan kerasulannya dipertanyakan itu kan juga sesuatu yang prinsip bagi Paulus. Ya, kewibawaannya diragukan kan oleh orang-orang yang di luar sana, dan itu disampaikan kepada jemaat Korintus yang notabene adalah jemaatnya Paulus, ya. Tapi Paulus nggak pernah pusingkan mereka yang dari di luar itu, ya biarin aja gitu ya. Sebab diladeni satu, yang dua ada, yang ketiga ada, yang keempat ada, akhirnya habis energinya. Nah, ketika itu menjadi permasalahan, dipertanyakan di jemaat Korintus, maka dia masuk. Aku nih rasul bagi kamu. Aku sudah melihat Tuhan, ya. Ya, bagiku kamu ini adalah materai dari kerasulanku, ya. Ya, jadi Paulus akhirnya menekankan hal ini kepada orang-orang komunitas yang memang under otoritas dia. Nah, ini yang harus kita sikapi juga, ya. Kita tunjukkan juga dalam kehidupan pribadi kita gitu ya. Kalau itu misalnya kita dipertanyakan tentang apa yang kita pahami, kita imani, kita jalani oleh anak kita, ya, karena anak kita mendapatkan informasi yang agak berbeda, kok gaya orang lain, ya, kok papanya orang lain ngajarinnya gini, kok papaku ngajarinnya gini gitu ya, sampai ke anak saya, ya saya nggak perlu dong, ya, ngusilin papanya temennya anak saya atau orang lain itu gitu ya. Saya ngomong sama anak saya. Ketika misalnya anak saya punya pemahaman iman yang sudah saya ajarkan, terus dia ketika keluar bertemu dengan temannya, berdiskusi tentang iman itu atau apapun itu, dan itu berbeda dan akhirnya menjadi masalah di rumah tangga kami, ya. Ya saya akan intervensi, ya. Saya akan intervensi karena ini anak saya ada di bawah otoritas saya. Tapi anak orang lain, yang ngapain saya intervensi, saudara? Kecuali nanti akhirnya temannya anak saya itu datang ke rumah, nanya sama saya secara pribadi, ya mungkin akan saya jelaskan pemahaman saya, tapi bukan dalam pemahaman atau menekankan bahwa yang dipahami dia itu salah, yang dipahami saya dan anak saya benar, bukan dalam tendensi itu, tapi berdiskusi soal nanti dia memutuskan apa, saya kembalikan kepada orang itu, gitu ya. Itu kan semestinya seperti itu. Itu yang saya pelajari dari Paulus. Juga Paulus di sini di ayat yang ke 4 menekankan, bukankah aku ini juga berhak untuk makan dan minum, ya? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri dalam perjalanan, ya? Ataukah hanya aku saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Kenapa? Karena rasul-rasul yang lain, ya Kefas dan lain-lainnya itu fokus melayani Tuhan, membawa istri mereka ya dalam pelayanannya, kemudian juga hidup dari pelayanan itu. Nggak ada yang salah, saudara, ya nggak ada yang salah. Nah, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan ya bisa hidup dari apa yang dia kerjakan dalam pelayanan itu. Jadi seorang hamba Tuhan mendapatkan upah dari pelayanannya itu sesuatu yang biasa saja, nggak salah, ya. Tapi Paulus di sini menekankan bahwa, loh, aku ini apakah kau punya hak juga bahwa istri seorang Kristen seperti rasul-rasul yang lainnya?
Apakah aku dan Barnabas saja yang harus buat tenda, sedangkan mereka untuk menghidupi pekerjaanku? Jadi Paulus ini ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus, ya, aku ini diragukan kerasulanku oleh orang lain, biarin saja. Tapi kamu, jemaat Korintus, ya, masakan aku ini bukan rasul bagimu? Ya. Dan bukankah aku juga tidak pernah minta apa-apa dari kamu? Ya, ya, dia menunjukkan kelebihannya, ya, ya, nggak ada masalah dengan itu karena dia bicarakannya kepada jemaat Korintus, jemaat yang under otoritasnya. Ya, kalau teman-temanku rasul-rasul yang lainnya ketika pelayanan, ya, dia hidup dari pelayanan itu, dia melayani di jemaat Korintus. Kepada kalian memberkati mereka, itu haknya mereka. Tapi apakah aku pernah seperti itu? Aku hidup dengan tanganku sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan berarti dia menyalahkan rasul-rasul yang lainnya, enggak. Seorang hamba Tuhan itu hidup dari pelayanannya itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang memang sudah sewajarnya, dan itu alkitabiah. Tapi Paulus ingin menekankan secara pribadi dia bahwa dia nggak begitu. Gue makan, gue minum, ya, itu karena gue kerja buat tenda, ya, seperti Barnabas, ya, tidak seperti rasul-rasul yang lainnya. Nah, meskipun kami berbeda, ya, masakan aku bukan rasul bagimu, kurang lebih begitu, ya. Jadi Paulus di sini menekankan bahwa kepada jemaat Korintus khususnya bahwa jangan ragukan kerasulanku lah, kurang lebih begitu. Ayat 7 kita baca ya, kita naikin dulu. Oke, coba kita buka, pas nggak? Oke, ayat 7. Ketinggian ya. Saya turunin dulu. Ya. Oke, saya turunin. Oke, sampai di sini. Kita buka ayat 7. Oke, ayat 7 pas ya. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab ada hukum Musa, ada tertulis. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi nggak salah, saudara, ya, memberangus, jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Itu bukan firman Tuhan untuk si lembunya, tapi untuk kita. Maksudnya, ketika kita melayani Tuhan, kita harus punya pengharapan bahwa kita juga akan bisa terpelihara dari pelayanan yang kita lakukan itu, ya. Kan di ayat di 10 tadi kan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Nggak ada yang salah dengan hal itu, ya. Jadi kayak saya gini melayani Tuhan dan saya hidup dari diberkati lewat pelayanan saya, ya, sesuatu yang sangat alkitabiah, ya. Kecuali saya bukan melayani saudara dan saya meminta sesuatu dari saudara, itu kurang ajar, ya, atau berharap sesuatu pada saudara, itu kurang ajar. Tapi kalau saya melayani saudara misalnya, ya, saya melayani, diundang saudara, melayani persekutuan doa di tempat saudara, atau bikin ibadah syukur di tempat saudara, kemudian habis saya datang melayani, kemudian saudara bungkusin saya makanan, ya, untuk saya bawa pulang untuk keluarga saya, atau saudara kasih amplop saya, itu sesuatu yang biasa, ya, ya. Karena memang melayani dan diberkati dari pelayanan itu sesuatu yang lumrah, ya, sesuatu yang bukan saja kata Paulus tadi orang dunia, manusia saja, tapi juga hukum Taurat yang berkata demikian, ya. Sebab mana ada gitu ya yang mengembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu, ya. Mana ada orang yang menanam kebun anggur dan tidak makan buahnya, gitu kan. Jadi siapa yang nabur, ya itu yang tuai. Itu hal yang biasa, itu hal yang lumrah, ya. Yang tidak saya kerjakan seperti yang tidak Paulus kerjakan, ya saya tidak pernah gitu ya berharap sesuatu dari orang yang tidak saya kenal dalam pelayanan gitu ya. Masa saya berharap sesuatu? Makanya kayak proposal gitu ya, proposal dalam artian proposal untuk hidup saya gitu ya, untuk pelayanan gitu, itu tidak pernah saya kerjakan, ya. Kalau bagi saya memberikan proposal itu ya harus mutualisme, simbiosis, ya. Misalnya ya, yang saya masuk akal saya nih ya, saudara bikin program sebuah acara ya, kayak dulu saya zaman SMP, SMA, ya, kuliah bikin pentas seni gitu ya.
terus kita bikin proposal untuk kita ajukan kepada mencari sponsor. Ya, kita ke perusahaan A, B, C, D, akhirnya dari dana yang kita masukkan di proposal itu mereka turunkan dana, dan akhirnya imbal baliknya, imbal jasanya ya produk mereka kita promosikan di acara kita. Itu kan mutualisme, simbiosis, itu masuk akal. Bagi saya proposal ya seperti itu. Tapi kalau proposal, misalnya saya bangun gereja saya gitu ya, terus saya bikin proposal kepada saudara, ngirimin proposal kepada saudara yang tidak kenal saya, yang tidak mengerti saya, itu aneh ya. Kalau saya tidak akan saya kerjakan ya, belajar dari apa yang Paulus ajarkan di 1 Korintus pasal yang ke-9 ini gitu saudara ya. Tapi kalau akhirnya ketika saya membangun gereja, terus ada jemaat jemaat saya yang akhirnya tergerak hatinya untuk memberikan uangnya untuk pembangunan gereja ini, ya itu lumrah saja ya. Itu sesuatu yang biasa gitu ya, karena orang tersebut, jemaat itu kan diberkati lewat pelayanan yang kami bangun ya, dan ada imbal baliknya tentu, dia diberkati lewat pelayanan kami dan mereka memberkati sehingga akhirnya kami punya gereja, misalnya bisa membeli sebuah aset untuk dijadikan tempat ibadah, bergereja bersama-sama. Itu sesuatu yang baik gitu ya. Jadi inilah yang harus kita kerjakan. Ini prinsip-prinsip yang juga kita harus pakai dalam masalah pribadi, saudara ya. Ya, jadi Paulus mengajarkan berkali-kali jangan bergantung sama orang, jangan berharap sama seseorang, jangan meminta-minta kepada seseorang. Haramlah meminta-minta. Ya. Cobalah kerja sendiri. Paulus itu untuk hidup dia membangun tenda, kerja sendiri dengan tangannya tadi. Barnabas juga demikian, ya. Bukan berarti yang dikerjakan oleh Pak Kefas, oleh Petrus gitu ya, dan rasul-rasul yang lainnya itu tidak baik. Enggak, silakan saja ya. Jadi bagi saya ada hamba Tuhan yang bekerja, punya bisnis sendiri, terus melayani Tuhan tulus, tidak berharap apapun di situ, ya itu bagus. Tapi melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya, terus juga dari pelayanan itu dia diberkati, dapat berkat, ya bagus juga, nggak ada yang masalah, nggak ada yang salah, nggak ada benar dan salah dari dua hal ini. Itu pilihan saja, ya. Makanya saya juga tidak suka gitu. Ada orang bilang, ya saya mah kalau pelayanan nggak pernah berharap apa-apa, nggak pernah minta-minta, nggak pernah juga mau nerima apa-apa gitu ya. Saya kan sudah diberkati lewat, oke, dia begitu ya. Tapi dengan dia berkata demikian, dia seolah-olah menempatkan dirinya lebih baik gitu daripada hamba Tuhan lain yang memang hidupnya melayani Tuhan full, yang tidak meminta-minta, tapi ketika melayani diberikan persembahan kasih oleh siapapun itu, ya diterima. Ya, karena dua hal ini nggak bisa diperbandingkan, saudara. Ini kan pilihan, ya. Kalau saudara jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, ya silakan memilih mau menjadi yang seperti apa gitu ya. Bukan berarti yang ini salah, yang ini benar, yang ini benar, yang ini salah. Enggak, semua pilihan dan dua-duanya tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi ya tadi ya, jangan akhirnya menganggap dirinya lebih hebat, lebih rendah, dan meremehkan yang lainnya. Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita ini, gitu ya saudara ya. Kita lanjutkan ya. Ayat yang ke 10-nya ya. Coba kita naikkan dulu. Oh, ayat 10 sudah, kita naikkan dulu ayat 11-nya ya. Ya, maklum saudara, ini kita kerja sendiri. Jadi coba dinaikin ayat 11-nya ya. Ya, kita muncul nggak ayat 11? Oke, ayat 11 sampai ayat 15. Apa ayat 14 saja kita baca ya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tapi kami tidak menggunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya, jadi jelas ya. Meskipun Paulus punya prinsip bahwa dia tidak akan meminta apa-apa, berharap apa-apa, menerima dari orang yang dilayani karena dia menghidupi dirinya sendiri dengan tangannya,
ya. Tapi Paulus ingin menekankan juga bahwa orang yang memang melayani mezbah ya mendapat bagian dari mezbah itu. Orang yang melayani tempat maha kudus, tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Orang yang melayani ya dapat punya pengharapan mendapatkan sesuatu dari pelayanan itu, sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang lumrah, saudara. Ya, tapi tentu di sini ada prinsip tadi ya, yang tidak boleh meminta-minta, melayani harus tulus, Tuhan tidak pernah berhutang kan. Jadi meskipun ini adalah hak seorang pelayan Tuhan, tapi bukan berarti ketika kita melayani terus kita tidak diberi ya, terus kita akhirnya meminta. Nah ini ya, jangan jadi orang yang minta-minta gitu ya. Saya sebagai pelayan Tuhan belasan tahun ya, saya tidak pernah menolak kalau saya melayani mimbar dapat berkat itu ya. Tapi ketika berkat itu tidak disampaikan entah karena satu dan lain hal, saya tidak akan meminta ya. Saya bahkan juga ketika melayani di satu tempat, melayani firman tentunya, terus saya lihat tempat itu, komunitas itu sangat sederhana, maka apa yang mereka taburkan ke saya kembalikan lagi untuk menabur di pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat mereka ya. Kalau gerejanya besar, tentu tidak pernah saya tolak, saudara. Ya, komunitasnya besar, tidak pernah saya tolak. Ya, saya terima dengan ucapan syukur. Tapi andai kata tidak diberi pun juga tidak kenapa-napa. Ya, saya punya track record panjang ya tentang hal ini. Dulu saya melayani di sebuah gereja besar. Ya, setiap khotbah di cabang tertentu, ya, itu pasti dikasih persembahan kasih oleh koordinator yang mengkoordinir ibadah di situ. Ya, beberapa kali karena saya harus kejar waktu, salah saya lari cepat-cepat sehingga koordinator akhirnya miss gitu kan ya, atau juga mungkin koordinator karena mendoakan orang juga, terus saya keburu pergi, akhirnya dia juga lupa ya. Nah, saya tidak pernah nunggu itu yang namanya amplop persembahan kasih itu sampai ditunggu baru saya pulang, atau saya telepon, Pak saya tadi belum dapat persembahan kasih dari amplop dari tempat Bapak. Saya nggak pernah lakukan itu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau diberi saya terima, kalau nggak diberi pun saya diam saja. Ya, kalau sampai lupa berhari-hari pun saya diam saja. Ya, saya punya track record yang saya berani pastikan seperti itu ya, sehingga siapapun nanti kalau andai kata punya pengalaman bersama dalam melayani bersama saya di masa lalu, pernah tahu informasi misalnya Seno ini, Pase ini nunggu minta atau meminta persembahan kasih yang lupa disampaikan oleh koordinator, maka saya akan nggak melayani lagi. Saya nggak pernah begitu ya. Saya nggak pernah begitu ya. Sampai beberapa koordinator akhirnya minta maaf karena lupa. Saya bilang ya udah Pak, gampang Pak, nanti minggu depan kan bisa ya. Sampai mereka akhirnya nggak mau, ada yang nyamperin ke rumah hanya untuk memberikan itu, padahal saya nggak, nanti aja kan ketemu lagi ya. Ada yang akhirnya memaksa meminta nomor rekening gitu kan. Saya bilang nanti aja ya, tapi karena ketika mereka memaksa mungkin juga mereka ngerasa itu tanggung jawab mereka, dan mereka juga tidak mau memegang sesuatu yang bukan milik mereka ya. Ya akhirnya saya beri supaya mereka juga lega plong gitu ya. Tapi nggak pernah gitu. Bagi saya seorang pelayan Tuhan tuh begini-gini tuh, aduh, haram ya, haram. Pride-nya, kebanggaan pribadinya, harga dirinya jatuh ketika kita begini ya. Jadilah hamba Tuhan yang seperti tadi, ketika diberi, terima dengan ucapan syukur. Lihat situasi, ketika yang memberi situasinya sedang membutuhkan, kita kembalikan lagi ya. Juga ada prinsip-prinsip yang saya pegang sampai sekarang ini. Kalau mendoakan orang, terus juga pelayanan di rumah duka atau penguburan ya, itu saya hampir saya tolak semuanya ya. Hampir saya tolak tuh maksudnya dulu di tempat lama ya, di tempat lama saudara ya, sering diberikan gitu ya persembahan kasih. Saya kan ada di institusi tempat lama saya ya, saya tentu harus menjaga ritme juga gitu. Jadi saya tidak pernah berharap sesuatu, tapi ketika misalnya saya memakamkan seseorang di pemakaman umum, atau saya melayani di rumah duka tertentu gitu ya, terus kalau saya diberkati ya saya terima ya. Kenapa? Karena saya tidak ingin menjadi presiden gitu, sehingga nanti jadi perbincangan. Karena di gereja itu kan memang tidak diharap tidak ada aturannya ya, tidak ada aturannya. Jadi ya
kecuali kalau pribadi saya dekat banget dengan orang itu, janganlah, udah nggak usah, kita kan brothers gitu ya. Tapi kalau misalnya jemaat yang tidak kenal saya ditugaskan gereja gitu untuk melayani tempat itu, dan akhirnya jemaat itu memberkati saya, ya saya terima. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada misalnya pengalaman berikutnya, terus ada hamba Tuhan lain, ya tidak juga saya dibanding-bandingkan. Oh, Pak Seno kemarin nggak mau terima, tapi pendeta ini mau terima. Itu kan kurang elok, karena kita dalam satu organisasi. Nangkep ya saudara ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini kayak saya di The Way, ya saya nggak punya orang yang bisa ngatur-ngatur saya, ya saya kalau jemaat saya selalu tidak mau terima, saudara. Ya, tidak mau terima. Baik itu rumah duka, mendoakan ke rumah sakit atau ke rumah, melayani konseling, ya, ke rumah duka, pemakaman, ya, saya tidak pernah mau terima persembahan kasih itu, karena bagi saya itu pelayanan, ya. Kecuali nanti mereka bikin setelah kedukaannya lewat, mereka bikin ucapan syukur di rumah. Terus juga mereka sembuh dari sakitnya, terus bikin ucapan syukur di rumah, ibadah. Nah, mereka akhirnya mengundang saya kembali, memberkati saya dengan makanan supaya bisa dibawa pulang. Terus ada yang menyelipkan amplop persembahan, ya saya terima, karena itu bagi saya adalah yang sukacita, ya. Tapi kalau pelayanan konseling itu kan bermasalah, mereka lagi bermasalah, masa kita menerima sesuatu dari jemaat yang sedang bermasalah ini, ya. Di rumah duka, lagi kedukaan, di pemakaman lagi kedukaan, ya. Mendoakan orang sakit juga, masa kita mendapatkan imbalan dari mendoakan orang, hanya mendoakan orang saja kok berharap sesuatu atau mau menerima sesuatu, itu kan pelayanan. Nah, ini prinsip-prinsip yang tentunya ini saya terapkan di tempat saya tanpa saya harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau ada orang lain juga mau, ya silahkan. Tapi kalau di The Way, saya bikin aturan seperti itu, ya. Saya bikin aturan seperti itu karena ya orang yang di under saya, pendeta-pendeta saya, kan di The Way ada banyak pendeta, semuanya di bawah saya gembalanya, saya pemimpin mereka. Ya saya memberikan guidance, ya, supaya sama, ya, supaya di The Way itu rohnya sama, ya. Ini pelayanan, full melayani. Ini yang kalau ada berkatnya, disiapkan berkatnya, diberikan berkatnya, ya bisa kita terima. Di sini nggak bisa. Itu prinsip yang harus dikerjakan. Tapi di luar komunitas The Way saya nggak peduli, saudara. Silahkan saja, ya. Tapi kalau mahasiswa saya, orang-orang di The Way, saya akan ajarkan seperti itu supaya mereka juga akhirnya memahami bahwa nggak semua, ya, pelayanan itu akhirnya kita punya pengharapan mendapatkan sesuatu daripadanya, gitu ya, saudara, ya. Kita harus memilah-milah, ya, mana pelayanan yang benar-benar hati nurani kita bisa sejahtera menerima sesuatu dari orang tersebut, mana yang tidak. Nah, itu kan harus dilatih, gitu ya. Nah, itu yang dikerjakan. Oke, ya. Jadi kita lanjutkan, ya. Ayat yang ayat ke-14, ya, udah tadi, ya. Jadi orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Jadi is okay, ya. Ya, selama saya sebagai pelayan Injil tidak meminta-minta, terus kalau diberkati, ya silahkan. Kalau saya tidak diberkati, andai kata nih saya sudah melayani di tempat A, diundang khotbah di tempat A, saya memberi yang terbaik di situ, terus tidak diberkati, ya sudah, tidak kenapa-napa, ya. Jangan akhirnya menggerutu, jangan juga akhirnya bersungut-sungut. Saya pernah melayani ke sebuah kota yang jauh, ya. Ini pemberkatan nikah, ya. Kalau pemberkatan nikah saya diminta, mestinya kan yang meminta saya itu ya mikirin transportnya, mikirin ya saya tinggal di mana gitu, karena jauh sekali tempatnya dari lokasi saya gitu ya. Tapi ya saya memang mau melayani gitu ya. Ya saya bohong kalau saya tidak berpikir saya akan tidak mendapatkan ganti tiket dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini memang jauh sekali dan nilainya cukup besar, bukan kecil, saudara ya. Nilainya besar untuk transportasi dan akomodasi selama di kota itu. Ini bukan acara duka cita ya, acara pemberkatan ya. Pernikahan berarti kan sukacita gitu ya. Ya, terus saya pergi ke sana, saya melayani, terus sampai saya pulang, saya tidak mendapatkan berkat apa-apa. Apakah saya akhirnya marah-marah, misu-misu? Enggak juga, saudara, enggak juga. Saya santai saja, gitu ya. Ini sekali lagi prinsip juga yang harus saya bagikan kepada saudara ya.
Meskipun mestinya orang yang mengundang saya ini ya mestinya tahu lah ya, apa namanya ya tahu lah mestinya, memahami lah, karena yang mengundang saya juga bukan orang yang berkekurangan. Bagi saya orang yang punya kecukupan juga gitu ya, mestinya paham lah soal hal ini. Tapi ketika lewat itu saya tidak menerima apa-apa, saya juga belajar untuk tidak misuh-misuh ya. Paling saya cerita sama istri saya gitu kan ya. Karena apa? Karena istri saya harus paham dong, karena kan kalau sudah bagi saya dalam pernikahan itu ya uang saya uang dia, uang saya, nggak ada uang sendiri-sendiri gitu ya. Tentu istri saya harus saya jelaskan bahwa saya kesana akhirnya ya kita keluar berkat, keluar taburan lah gitu ya. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Istri saya cuma bilang oh iya nggak apa-apa gitu ya. Selesai ya, saya sama istri selesai. Jadi istri juga tidak pikir macam-macam. Oh, kok pasti pulang jauh-jauh dari luar kota, dari luar pulau gitu ya. Terus kok nggak beli apa-apa, nggak dapat apa-apa, gue nggak dapat apa-apa gitu kan. Saya menjaga itu, bilang gue nggak dapat apa-apa. Di situ kita malah nabur gitu ya. Sampai sekarang gue nggak dapat apa-apa. Oh iya nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya juga nggak menghubungi orang itu untuk kok gue nggak dikasih ini ya, enggak, saya dimin aja, saya ikhlas aja ya. Saya ngomong begini, tidak menyebut nama dan juga tidak menyebut kasusnya di mana ya. Saya ingin mengajarkan saudara saja bahwa kita harus punya prinsip yang benar itu ya. Ketika kita, karena istri harus saya ngomong, tapi yang lain-lainnya saya nggak ngomong gitu. Saya udah oke aja, biasa saja gitu ya. Dan saya punya prinsip begini, kalau kita tulus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh hidup kita, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berhutang. Itu aja yang saya pegang, saudara ya. Dan terbukti berkali-kali saya kerjakan itu, Tuhan tidak pernah berhutang ya. Dengan tadi saya ngambil contoh tadi, ada budget yang harusnya keluar ya, tidak kembali ya. Tuhan ternyata berkati di tempat lain dengan cara yang ajaib. Jadi ini berulang-ulang, saudara ya, berulang-ulang. Daripada kita sakit hati sama orang itu ya, kita kepikiran, nggak bisa tidur, akhirnya kesel juga, besok-besok kalau diundang pelayanan lagi jadi mikir panjang. Aduh, itu akhirnya kita membatasi berkat Tuhan gitu. Pokok percayalah, kalau kita sudah hidup benar, hidup dalam Dia, apalagi kita melayani Tuhan, saudara ya, apa yang kita kerjakan tuh Tuhan lihat, Gusti ora sare gitu ya. Jadi saya udah belasan tahun, hampir 20 tahun ini ya, beberapa tahun lagi saya masuk di pelayanan 20 tahun jadi pendeta. Ya, saya bersyukur saya bisa menjaga ritme ini, saudara. Dan saya berani saksikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Ya, saudara ya, lanjutkan ya ayat 15-nya. Coba kita naikkan dulu. Oke. Pas Kak? Ayat 15, oh ketinggian, saya turunin lagi dikit. Oke. Ya, ayat 15. Tapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada ... Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jadi meskipun tadi itu haknya Paulus, kalau Paulus melayani jemaat Korintus, tapi semua tadi yang menjadi haknya itu tidak dia harapkan, tidak dia minta, tidak dia perjuangkan, meskipun itu haknya dia. Ya, kenapa tadi prinsip Paulus berkata, aku lebih suka mati daripada saya memahaminya, saya mengertinya bahwa Paulus itu mengajarkan kepada dirinya, aku lebih baik, kalau itu tadi ya, aku lebih baik mati daripada minta-minta ya, aku lebih baik mati daripada berharap sesuatu ya. Jadi yang kita pelajari, yang kita pahami di sini, yang saya mengerti dari sini dari Paulus adalah Paulus orang yang luar biasa ya. Dia punya prinsip, itu yang saya contoh juga ya. Makanya saya tadi berkata kepada saudara, sepanjang hidup saya haramkan itu minta-minta ya. Sebelum bertobat mungkin pernah ya, sebelum bertobat sungguh ya. Tapi setelah bertobat sungguh, saya tuh haramkan minta-minta, bahkan minta-minta kepada orang tua sendiri. Ya,
Saya rasa saya nggak pernah tuh minta apa gitu ya, yang kayak gimana gitu ya, yang kayaknya ngemis gitu ya. Terus kalau nggak dikasih ngambek gitu ya. Itu prinsip bagi saya, dan ini saya dapatkan ya dari apa namanya, gembala saya yang lalu yang mengajarkan itu pada saya secara pribadi, dan juga yang saya pelajari dari Paulus ya, bahwa Paulus katakan di ayat 15 tadi, aku lebih suka mati daripada titik yang saya tafsirkan tadi, lebih mati daripada minta-minta atau berharap sesuatu daripada kamu ya. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan. Jadi ini ada kebanggaan, kemegahan yang saya bilang berkali-kali, pride saya tuh begitu ya. Kebanggaan saya sebagai pelayan Tuhan tuh, saya tidak pernah minta-minta, tidak pernah mengkomunikasikan, tidak bahkan bertanya ya. Ada beberapa rekan hamba Tuhan, saudara, yang saya tidak sebutkan namanya, yang kalau saya undang gitu ya, nanya transportnya berapa. Ya nggak salah juga sih, nggak jalan juga, karena mereka juga mungkin harus hitung-hitungan ya, dengan tempat lokasi mereka ke tempat saya, dengan durasi pelayanannya, mungkin mereka punya perhitungan khusus. Bagi saya itu nggak salah, tapi saya selama melayani nggak pernah begitu ya. Gereja besar ngasih berapapun saya terima ya. Paling tadi bicara sama istri saja, gerejanya gede loh, gede banget, tapi berkat persembahannya cuma segini misalnya gitu ya. Tapi hanya kepada istri ya. Bagi saya kepada istri ya harus diceritakan, karena tadi istri saya tahu saya pelayanan di gereja besar, terus tiba-tiba kok bawa berkatnya nilainya tidak sebesar yang diekspektasikan, kan harus dibicarakan gitu kan. Ada juga gereja yang biasa saja tapi memberkati besar gitu ya. Apa namanya ya, saya cerita juga sama istri ya. Jadi yang paling tahu tentang berapa berkat yang saya bawa pulang setiap saya pelayanan ya cuma istri. Nominalnya saya sebutin gitu ya, jadi dia tahu, dia nggak curiga sama lakinya ini gitu ya. Nggak bermain-main dengan mamon tadi ya. Saya jaga banget hidup saya nggak bermain-main dengan mamon. Tapi tadi ya nggak pernah gitu saya minta-minta ya. Saya tanya pada gereja besar gitu ya, berapa transportnya. Bahkan ketika saya diundang oleh sebuah gereja di luar kota gitu ya, saya tuh kadang-kadang kalau nggak ditanya, biasanya etikanya gini ya, Pak Pendeta mau berangkat kapan ya, sekitar jam berapa, pagi, siang, sore gitu ya, nanti biar kami pesankan pesawatnya gitu ya. Nah kalau seperti itu ditanyakan ya, saya tinggal sebutkan tanggal saya berangkat berapa, terus jam berapa nanti mereka siapkan. Tapi ada beberapa gereja yang tidak bicarakan itu, cuma ngundang doang gitu ya. Ketika deal waktunya ya sudah, kok nggak ada dihubungin nih ya soal tiket pesawat dan lain sebagainya. Ya saya beli sendiri, saudara. Saya beli sendiri. Yang penting kalau sudah saya iyakan ya saya harus jalan gitu ya. Saya jalan ya, apa namanya, kadang-kadang ya apa namanya, kalau ngomongin yang saya dapatkan dengan beli tiketnya PP aja nggak nutupin gitu ya. Tapi ya tadi ketika sudah diiyakan ya kerjakan aja gitu, saudara. Ya kerjakan dengan sukacita, Tuhan nanti berkati dengan cara yang lain gitu ya. Jadi saya nggak pernah itu nanya soal tiket, saya nggak pernah nanya soal hotel, saya nggak pernah nanya soal siapa yang jemput nanti. Pokoknya kalau saya sudah iyakan pergi, meskipun keluar kota, keluar pulau sekalipun, ya saya jalan. Dan kalau memang sampai hari haknya tidak dihubungi ya, sampai di tempat kota tersebut saya bisa cari akomodasi sendiri ya, sambil tentu nantinya menghubungi gereja tersebut untuk saya sudah di sini, nanti hari Minggu saya datang jam berapa ya gitu ya, menanyakan hal itu. Kalau nanti tidak dijemput juga ya saya naik, banyak sekarang ada Gojek gitu ya, ada Gokar dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau sudah saya di kota itu ada yang menjemput gitu ya. Ada yang juga kenyal tiketnya disusulkan ya, tapi ada juga yang tidak ya. Saya selalu melayani dengan tulus gitu ya. Jadi nggak pernah gitu ya, nggak pernah apa namanya saya telepon kok dikasihnya cuma segini, itu ya maksud saya katakan ya, kurang loh tiketnya, kurang, aduh itu bagi saya itu haram ya. Kalaupun mereka memberkatinya sekian ya, tentu mereka sudah paham dengan hal itu. Kalau memang cuma punya segitu ya sudah, kita terima kalau diberikan dengan ucapan syukur, sambil tadi ya jujur sama istri, dan sisanya Tuhan yang berperkara. Kalau diberkati lebih ya, justru kebanyakan saudara akhirnya saya terima cuma itu doang.
Jadi lucu. Kita punya Tuhan tuh yang kadang-kadang lucu sebenarnya. Ketika kita ngerasa kok diberkati cuma segini gitu ya. Kan ngebatin boleh dong ya. Terus ngobrol sama istri gitu ya. Tapi nggak pernah keluar kepada yang lainnya gitu ya. Itu Tuhan tuh ternyata bisa punya rencana yang memberkati kita di kemudian hari dengan nilai yang jauh lebih berganda. Tapi kalau saya melayani di sebuah gereja tertentu terus diberkatinya cukup besar, ya saya cuma dapat segitu aja ya. Besok-besoknya nggak dapat lagi ya. Jadi memang itu yang saya mau katakan di sini, belajar dari Paulus dan pengalaman saya. Jangan takut tidak hidup. Ya, selama kita hidup melayani Tuhan dengan sungguh, Tuhan yang pelihara hidup kita. Kita saudara ya. Lanjut ya, ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi bagi Paulus itu sebenarnya, kenapa dia tidak berharap mendapatkan sesuatu? Karena memberitakan Injil itu adalah apa ya? Keharusan bagi dia, ya, kewajiban bagi dia. Jadi ya kalau ada orang mengundang dia melayani, memberitakan Injil, dia kerjakan. Ya soal ada apa tidaknya dia berkatnya ya. Kita kan lagi ngomongin soal persembahan kasih, berkat atau di hidup dari pelayanan itu ya. Paulus gak pernah pusingkan. Kenapa? Karena yang menjadi prinsipnya dia itu adalah pekabaran Injil itu adalah kewajiban bagi dia. Jadi ketika ada orang mengundang dia, itu kebanggaan, kemegahan bagi dia. Dan ini yang saya berusaha untuk terapkan dalam hidup pelayanan saya juga. Saya berharap semua juga seperti itu, ya. Jadi memberitakan Injil tuh jangan mikirin ini orangnya apa, gimana. Kita menginjil di sini, beritakan firman di sini dapat apa, seperti apa. Ya, jangan mikirin itunya. Karena memberitakan Injil itu ya kewajiban. Ini yang saya kerjakan juga setiap malam nih dalam Deep Talk with Pase ini. Ya bagi saya memberitakan Injil di pandemi begini agak terbatas. Saya tidak banyak undangan keluar, dan saya juga ketika diundang juga memikirkan panjang lebar juga. Bukan berarti tidak mau menginjil keluar, tapi mikirin dampaknya juga karena masih pandemi dan lain sebagainya. Ya, dan ya bagi saya berkurang kan jam pelayanan itu. Padahal bagi saya mengabarkan Injil itu adalah ya hidup saya, kewajiban saya, ya darah saya ditebus Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, ketika waktu undangan itu tidak ada, ya saya ciptakan aja lah, ya. Sekarang saya setiap malam di sini, ya. Nah, mau berapapun yang nonton, viewernya nggak peduli. Sebab goalnya bukan viewer, meskipun ketika viewernya besar, ya itu juga menjadi sukacita saya juga gitu ya. Ketika yang dengar khotbah ini, dengar materi ini, terus memberikan kesaksiannya atau feedbacknya, Pak saya diberkati, ya itu juga jadi sukacita juga. Tapi andai kata tidak ada yang kasih feedback sama sekali, viewernya pun kecil, saya akan terus lakukan itu, saudara. Ya, kenapa? Karena ya memberitakan Injil ini ya tidak terpaku pada mimbar, tidak terpaku pada diundang kapan, jadwalnya kapan gitu ya. Ya, bahkan saya sekarang di Dowe ini juga harus mikir panjang, sebab kalau mau setiap hari Minggu saya aja terus gitu ya. Saya pernah di gereja lama khotbah hari Minggu 7, hari Minggu 7, 5 ya. Terus tengah minggu hampir setiap hari khotbah, jadi bikin khotbah tuh tiap hari, jadi saya nggak ada kesulitan lah untuk bikin khotbah setiap hari. Tapi sebagai pemimpin tentu saya harus mengkaderkan orang-orang di bawah saya, ya, sehingga saya berikan kesempatan mereka juga untuk khotbah meskipun di jadwal gitu ya. Saya misalnya kalau Bapak Ibu sering lihat ikuti ibadah di Minggu Raya Dowe, saya biasanya isi jam 11, nah, teman-teman yang lain isi yang jam 9.45, ya. Ya sebenarnya kalau mau jujur ya, saya isi dua-duanya pun nggak masalah. Dengan khotbah tema berbeda, bagi saya nggak sulit membuat khotbah dengan tema berbeda yang cukup dalam gitu ya. Tapi ya tadi harus memberikan kesempatan gitu ya. Jadi saya punya jadwal cuma hari Minggu sekali gitu ya. Apakah itu bagi saya cukup? Enggak ya. Saya harus memberitakan Injil ya. Paling nggak apa yang saya dapatkan harus saya bagi kepada orang banyak. Nah, dengan cara apa ya? Sekarang ini dengan cara seperti ini dalam Deep Talk with Pase ini, ya saya bagi sama saudara. Ya kemarin aja seminggu itu tepar, saudara ya. Saya nggak bisa rekaman, saya nggak bisa live, ya jadi harus beristirahat total. Tapi kedepannya saya kalau nggak ada kondisi yang bermasalah dengan badan saya akan terus
lanjut ini ya. Bapak Ibu yang ikuti dari awal, kita cuma sampai Senin sampai Kamis doang kan. Bapak Ibu ingat ya. Terus saya tambahin hari Jumat ya. Terus akhirnya saya bilang saya mau komitmen lah seminggu. Jadi setiap malam Bapak Ibu lihat muka saya kalau mau gitu ya. Dan itu saya kerjakan sudah hampir 2 bulanan ini ya. Puji Tuhan bisa konsisten, kecuali seminggu yang kemarin itu, yang ketika saya sakit benar-benar flu berat itu, habis divaksin drop itu, sehingga saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Puji Tuhan sekarang sudah sehat lagi, coba sedikit batuk-batuk saja. Lanjut ya, ayat yang ke 17 ya. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah suatu tugas penyelenggaraan yang ditanggungan kepadaku. Jadi ini prinsipnya Paulus, bahwa Paulus itu di ayat yang ke-17 tadi mengatakan bahwa memberitakan Injil itu bukan kehendaknya dia ya. Kalau kehendaknya dia ya, maka dia berhak untuk menerima upah. Jadi dia pelayanan itu bukan karena semata-mata mau menghidupi dirinya, tapi pelayanan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku oleh Tuhan. Jadi melayani itu keharusan. Melayani itu ada kewajiban. Melayani itu adalah perintah. Beritakan Injil itu perintah. Nah, Paulus memahami itu, maka dia lakukan itu dalam kesempatan-kesempatan tanpa berharap apapun dari apa yang dia kerjakan itu. Keren ya saudara ya. Ayat 18 kita naikin dulu. Oke. Naik ketinggian. Saya turunin dikit. Oke, ayat 18. Bersama saya. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Ini keren banget, saudara. Jadi upahnya Paulus adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Itu jadi kebanggaannya dia. Jadi upahku itu, yang berkat yang kuterima itu adalah aku bisa memberitakan Injil tanpa mendapatkan upah. Dan aku tidak mempergunakan hakku untuk dapat upah itu sebagai pemberita Injil. Jadi saya nggak seperti Paulus lah, saudara. Jauh lah kalau saya dianggap menyatakan diri saya dengan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Tapi yang berkali-kali saya bilang ya, bukan dengan tendensi kesombongan, tapi saya bangga. Kan Paulus juga ngomong ini, kemegahanku, upahku, ya, itu kan ada kebanggaan yang dia sampaikan kepada siapa? Kepada orang yang di under otoritas yang mau denger dia, jemaat Korintus, bukan kepada orang lain. Nah sekarang saya lagi ngomong sama saudara, ya berarti kan saudara mau denger saya gitu kan ya. Ya kalau bagi saya, kebanggaan saya selama saya belasan tahun jadi pelayan Tuhan, saya tidak pernah meminta upah dari pelayanan itu. Saya tidak pernah berharap upah dari pelayanan itu. Saya tidak pernah menentukan harga dari pelayanan itu. Bahkan ketika saya tidak diberi, saya tidak pernah menunggu dan menelepon atau meminta hak saya itu. Itu kebanggaan bagi saya. Sederhananya yang berkali-kali saya bilang di mimbar, saya bangga sebagai manusia yang merupakan pelayan Tuhan, yang tidak pernah meminta-minta atau berharap sesuatu dari orang lain, dari manusia. Saya berharap yang mengikuti program ini juga bisa mengikutilah teladan Paulus yang ideal ini, atau saya yang sedang menuju seperti Paulus. Jadi sama-sama kita arahnya sama gitu, saudara. Ya, jalurnya kita sama, kecepatan kita kalau bisa ya sama, sampai kita nanti bisa sampai kepada orang yang bagi saya luar biasa namanya Paulus. Lanjut ya, ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Naikin ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi harus fleksibel gitu ya. Jadi Paulus berkata, meskipun aku orang Yahudi, ya aku berusaha untuk juga seperti orang Yahudi di depan orang-orang yang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang-orang Yahudi itu.
Aku bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku tidak hidup dalam hukum Taurat. Jadi menghormati. Ini yang mungkin kalau ditafsirkan sederhana begini. Dengan orang-orang yang misalnya tidak seiman dengan kita, ya kita berusaha untuk bisa memahami mereka, mengerti mereka. Nah, kita tidak ditolak oleh mereka. Ya misalnya nih ya, yang dalam apa ya, dalam contoh yang real sehari-hari lah. Saya tidak masalah dengan makan daging babi, meskipun sudah saya jaga, tapi saya tidak pernah masalah dengan daging babi, karena bagi saya itu baik saja untuk saya makan. Tapi ketika saya pergi misalnya dengan teman-teman saya yang mayoritas tidak makan babi, ya haram bagi mereka karena iman mereka, maka ketika saya sampai di satu tempat, ya saya tidak akan makan babi itu. Ya, sebab kalau saya memaksakan diri makan babi, terus makannya lahap, terus bilang ekspresi saya, oh enak lo, bodoh lo, nggak makan babi itu daging paling enak sedunia gitu ya. Saya pasti akan ditolak oleh beberapa mereka dan tidak akan bisa jadi berkat buat mereka. Itu yang contoh konkret aja. Ya, jadi ketika saya juga ngobrol sama orang-orang yang biasa saja, saya tidak menempatkan diri saya sebagai seorang pendeta yang ngomongnya firman Tuhan melulu. Bagi mereka, preman-preman, orang-orang jalanan, orang-orang pinggiran yang tidak mengerti soal iman dan lain sebagainya, kalau saya pakai kutip ayat firman Tuhan, pasalnya, kitabnya, ayatnya, keblinger lah mereka. Maka saya pakai bahasa yang biasa. Makanya saya dulu saudara ya ketika masih sering keluar kota atau masih di gereja lama, sebulan itu bisa 2-3 kali, 5 kali, bahkan 6 kali keluar kota naik pesawat. Saya selalu berusaha untuk naik taksi dari rumah ke bandara, begitu juga dari bandara ke Jakarta, tidak minta diantar jemput oleh istri saya. Karena apa? Karena di taksi itulah saya bisa menginjil bukan dengan ayat firman Tuhan, tapi dengan kebenaran Injil yang saya dapatkan. Ya, saya bisa ngomong, makanya Pak, kalau misalnya mau narik gitu ya, ngandelin Tuhan dulu lah. Terus dapat berkat ya bersyukur sama Tuhan. Jaga kesehatan Pak. Kalau makan tuh biasanya yang saya dengar driver tuh kalau makan tuh asal kenyang aja tuh, makan ketoprak lah, makan gorengan lah ya. Jadi nggak diperhatikan tuh gizinya. Saya ngomong ya, kan tubuh kita siapa yang jaga kalau bukan kita lagi. Jadi kalau saran saya sih, kalau Bapak makan ya di warteg boleh, kan murah tuh Pak, tapi ya paling nggak ada tempenya, ada tahunya, ada sayurnya, sehingga tubuh kita sehat. Kalau tubuhnya sehat Pak, ya Bapak bisa kerja dengan maksimal. Itu kan nggak ada yang presisi seperti itu di Alkitab kita, tapi itu kan kebenaran Alkitab. Bagaimana kita harus menjaga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus, bagaimana kita harus bersyukur senantiasa dalam segala hal, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan gerutu Pak ya, jangan sungut-sungut gitu ya. Belajarlah hati yang gembira tuh obat loh Pak. Jadi ya kalau bisa ya sukacita, kalau capek istirahat. Hal-hal itu disampaikan dengan bahasa yang sederhana ya, sampai ke mereka ya. Sehingga saya masih ingat beberapa tuh akhirnya, Bapak itu Ustadz ya gitu ya. Nah ketika sampai di situ, saya bukan ustadz, saya pendeta. Oh makanya ngomongnya kok kayaknya seperti ustadz saya gitu. Oh iyalah, kita kan ngomongin yang baik-baik gitu demi umat Tuhan semakin hidup benar gitu kan. Masuklah di situ ya, nggak langsung pakai ayat firman Tuhan. Kalau gitu ya nggak nyambung sama mereka. Jadi belajarlah memposisikan diri di mana kita berada tanpa harus mengingkari iman kita. Kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu penting saudara ya, penting ya. Lanjut ya saudara ya, ayat 21-nya. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bagi mereka yang tidak seiman dengan kita, di contoh real yang sekarang ya, tafsir yang sekarang ya, kita berusaha untuk juga memahami mereka ya, berusaha mengerti mereka ya, meskipun
mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Tapi aku kan hidup dalam hukumnya Kristus. Ya, jadi meskipun aku tidak sama dengan mereka secara iman, ya, tapi aku harus hidup benar-benar di dalam Kristus, tapi tidak terlalu tidak terlalu kelihatan sekali, ya. Jangan jadi orang yang shalom, Tuhan berkati. Ya, jangan seperti orang yang begitu juga, bahasanya bahasa yang kaku yang seperti saya jelaskan tadi, ya. Supaya sampai itu kebenaran itu, supaya mereka mengerti apa yang kita imani, bukan dengan kita sebutkan kita Kristen, tapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sharingkan, apa yang kita diskusikan, itu ada mutiara-mutiara kebenaran Tuhan yang sampai ke mereka dalam bahasa yang universal, ya. Nanti ketika ada peluang, ada celah, baru kita masuk, saudara, ya. Dan ya tadi, ya, paling nggak kita berusaha untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Itu kata Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa ini. Lanjut ayat 22. Ya, kita baca. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Itu tadi, ya. Bukan berarti ketika kita dengan orang yang lemah, aku seperti orang lemah tuh ya hidup jadi lemah juga. Ya nggak gitu maksudnya. Tapi ya memposisikan diri. Ketika kita ketemu orang yang imannya levelnya masih cetek, ya udah, bahasakan. Bahasa kita sesuai dengan mereka. Jangan pakai bahasa yang tinggi. Ketika kita ketemu orang yang kuat gitu dengan bahasa yang tinggi, ya kita harus sesuaikan dengan bahasa yang paling tidak setara juga. Supaya kita bisa menangkan semua orang. Ya, itu penekanannya Paulus di ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya, karena Injil. Jadi apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Paulus dalam bahasa di Korintus ini, aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Jadi meskipun yang bertanding banyak, yang punya iman Kristen banyak, yang jadi pelayan Tuhan banyak, yang menjadi pendeta itu banyak, tapi yang dapat hadiah itu dalam perlombaan cuma satu. Maka berlarilah sedemikian rupa, ya, semaksimal mungkin kita. Meskipun mungkin kita tidak dapat hadiahnya, tapi Tuhan yang melihat apa yang kita sedang kerjakan itu melihat. Nangkep ya saudara ya? Saya nggak bisa bilang saya akan menjadi hamba Tuhan yang terbaik, pendeta terbaik. Gereja yang saya gembalakan, saya tidak pernah berpikir akan menjadi gereja yang terbaik. Tapi saya mengusahakan untuk menjadi yang terbaik. Soal siapa nanti yang terbaik itu bukan bagiannya saya yang menilai. Tapi paling tidak ketika saya, komunitas yang saya gembalakan, teman-teman saya, istri saya, anak saya, keluarga saya, semua beri yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan nanti tidak mungkin tidak berkati kita. Itu saudara ya. Jadi berlarilah sedemikian rupa. Naikin ya, supaya selesai di ayat yang ke-27. Ayat 25 kita baca. 3-1 ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Penguasaan diri ini penting ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mereka yang berlatih atau berlomba dalam gelanggang itu melatih dirinya, menguasai dirinya dalam segala hal supaya sampai ke garis finish dapat mahkota. Mahkotanya fana. Nah, kita ini dapat mahkota yang abadi. Makanya harus demikian lebih rupa lagi, menguasai diri dalam segala hal. Fokus dengan apa yang kita kerjakan. Saya fokus dalam melayani Tuhan. Ini bukan lagi dengan kesombongan, tapi saya ingin membagikan hati saya. Saya fokus dalam pelayanan. Ini hidup saya. Ini kewajiban saya. Maka ketika tidak ada undangan, tidak ada kesempatan untuk berkhotbah di luar sana, ya saya berusaha untuk terus berkhotbah dengan apa? Dengan apa yang saya bisa lewat program ini. Ya. Jadi fokus. Berusaha menguasai diri. Ya. Ada godaan untuk pergi, ini istri saya sama anak-anak lagi keluar nih. Ya. Siang tadi lagi main futsal,
mau dijemput sama mamanya, mereka saya bilang untuk cari makan. Ya, godaan. Ya, godaan apa? Godaan untuk ikut makan bareng. Menikmati keindahan duniawi, ya. Tapi saya berusaha menguasai diri untuk apa? Tanggung jawab. Saya harus rekaman nih, ya. Supaya nanti malam, supaya besok, supaya lusa, supaya beberapa hari lagi bisa terjaga, ya. Nah, saya menguasai diri. Ya udah, nanti beliin papa aja makanan ini. Selesai. Ya. Nah, saudara, ayo kita fokus, ya. Supaya kita nanti dapat masing-masing mahkota yang abadi itu. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul ini yang berkali-kali saya sering sampaikan. Kita harus fokus. Jangan berlari sembarang berlari. Lari kemana, ke kiri, ke kanan, nggak sampai ke tujuannya. Lari harus fokus. Finishnya di mana kita harus tahu. Bertinju juga bukan asal sembarangan memukul, capek sendiri nggak kena sasaran. Fokus. Pada mana nih yang mau kita pukul nih? Rahang musuh kita nih. Udah fokus ke situ. Dirusuk lawan kita. Fokus sama itu. Ya kalau mukul sembarangan memukul mungkin kelihatan keren tapi capek sendiri dan akhirnya kehabisan tenaga dan bisa kalah. Maka fokuslah dalam hidup ini. Saya fokus dalam pelayanan. Fokuslah saudara juga dalam hidupmu. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kau kerjakan itu fokus. Karena itu pelayanan yang harus kau berikan kepada Tuhan juga kan. Ayat 27 kalimat terakhir. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan engkau sendiri tolak. Ini yang saya paling takutkan, berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai nanti ada banyak orang bertobat karena pelayanan saya. Jangan sampai nanti banyak orang diberkati oleh pelayanan saya. Tapi nanti di akhirnya saya ditolak. Kenapa bisa ditolak? Karena tadi sembarang lari, sembarang mukul, capek, akhirnya KO. Kalah. Ingat, yang diperhitungkan Tuhan bukan langkah awal tapi langkah akhir. Maka fokus terus dalam melayani Tuhan. Supaya ketika kita melayani Tuhan, orang diberkati, dan kita pun nanti bisa terus konsisten melayani Tuhan sampai akhir. Ya, mahkota yang abadi itu diberikannya langsung kepada kita. Saya berharap saya bisa mendapatkannya. Saya lebih berharap saudara yang ikuti program ini pun bisa memahami dan mengerjakannya dan mendapatkannya juga. Sama-sama kita kerjakan itu ya. Ya, sudah 1 jam lebih ya. Kita tadarusan 1 Korintus pasal 9. Dalam sekali ini ya. Semoga sudah diberkati. Terima kasih yang sudah kasih komentar. Jangan lupa besok hari Sabtu ya, kita live streaming ya, jam 9 malam. Saudara bisa bertanya apa saja dengan format yang nanti kita tentukan di hari Sabtu itu. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya apa saja. Siapkan pertanyaan saudara dari sekarang. Ya, kalau nanti pertanyaannya sesuai dengan format dan saya bisa jawabnya, maka akan saya jawab langsung. Tapi kalau tidak bisa, minta waktu untuk saya jawab di program itu berikutnya gitu ya. Dan kalau pertanyaan yang nanti banyak, ya tentu pertanyaan yang di awal yang akan saya coba jawab dan yang saya bisa jawab dulu yang saya akan jawab. Nanti sisanya akan dicatat dan akan saya jawab di lain kesempatan gitu ya saudara ya. Jadi besok kita live streaming, tidak ada tadarusan, jadi saya hanya menjawab apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Apa saja ya, silahkan ya, kita belajar coba untuk diskusi. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bikin program yang lebih terbuka lagi ya, tapi untuk awal ini ya, hanya via YouTube dan juga saya berharap besok Facebook juga bisa live streaming bareng-bareng gitu ya. Saya tunggu besok Sabtu malam. Jadi kalau yang mau malam mingguan silakan malam mingguan sorean jam 9 sudah di rumah, bisa live streaming bersama saya. Dan Bapak Ibu yang gak kemana-mana, terutama sambil menunggu istirahat menuju minggu ibadah raya, kita berdiskusi tentang apa saja. Saya tunggu besok. Dan bagi Bapak Ibu yang masih mau ikut STT, masih terbuka, bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara. Bagaimana caranya, syaratnya ya, saya tunggu sampai tanggal 20 Juni ini ya, itu pendaftaran terakhir. Dan kita akan masuk kelas di bulan Juli ya. Sekali lagi, kalau masuk STT, yang penting Bapak Ibu punya hati mau belajar 3 tahun bersama kami. Kalau ada masalah kendala dana nanti dibicarakan sama saya janji di hadapan Tuhan saya akan tolong saudara supaya saudara bisa diperlengkapi dalam kelas ini. 3 tahun dapat STH
dan saudara bisa pakai itu menjadi bekal saudara untuk melayani Tuhan kelak. Itu upah saya. Ya, gitu ya saudara ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah belajar dari 1 Korintus 9 dan kami belajar banyak dari ini. Makasih Tuhan Yesus, bagaimana kami belajar dari Paulus yang punya prinsip untuk tidak berharap apapun pada manusia. Dia melayani karena itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Meskipun dia berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan, tapi dia tidak pernah berharap hal itu. Dia berusaha hidup sendiri, hidup bergantung mengandalkan Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, sehingga kami masing-masing pribadi bisa hidup seperti Paulus, hidup mengandalkan Tuhan, bukan kepada manusia. Ampuni salah dosa kami. Sebelum kami tutup, berkati Indonesia, berkati pemerintah kami, teman-teman kami yang COVID, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, jauhkan dari virus COVID, segera bisa negatif. Dan malam hari ini kami kembali berikrar, Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan malam hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya kepadamu, menjadi milikmu. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Sekali lagi selamat istirahat. Dan saya tunggu besok hari Sabtu kita live streaming di jam 9 malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya.